Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Halaman 22 ya, kitab hadis Jibril. Faslun, i'lam anna syahadataini tadammana jami'al aqaidil lati yalzamul mukallafu yalzamul mukallafa ma'rifatuha fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi wa hiya khamsuna aqidatan ihda wa arba'una fi haqqihi ta'ala wa isruna minha wajibatun wa isruna minha wajibatun la yatasawwaru aqlu adamuha wa isruna mustahilatun la yatasawwaru fil aqlihi wujuduha wa wahidatun jaizatun yatasawwaru wujuduha wa adamuha. Ini satu pasal. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya dua kalimat syahadat itu tadammanata, mengandung keduanya, meliputi keduanya, akan sekalian akidah-akidah yang mewajibkan mukallaf ma'rifatuha, mengenalnya pada hak Allah Ta'ala dan hak Rasul-Rasulnya, yang mana wahia, yaitu khamsuna aqidatan. Hak Allah adalah 50 akidah. Ihda wa arba'una fi haqqi ta'ala. Khamsuna aqidatan, 50 akidah hak Allah dan Rasul tadi. Perinciannya 41 akidah pada hak Allah, 20 daripadanya sifat yang wajib bagi Allah yang tidak terbayang, tergambar pada akal ketiadaannya, dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah yang tidak tergambar, terbayang pada akal adanya, dan satu jaiz yang tergambar, terbayang adanya dan tidaknya. Wasifatul wajibatu, dan sifat yang wajib bagi Allah, yanqasimu ila arba'ati aqsamin, terbagi kepada 4 sifat. Pertama, sifat an-nafsiyah. Kedua, sifat salbiyah. Ketiga, sifat ma'ani. Keempat, sifat ma'nawiyah. Ini adalah pembahasan dengan makna dua kalimat syahadat yang mengandung aqidatur rububiyah, aqidatur risalah. Ada akidah
mengenai ketuhanan terhadap Allah Ta'ala, ada akidah mengenai kerasulan terhadap para rasul. Nama akidatul rububiyah, akidatul risalah. Nah, sedangkan akidah yang berkaitan dengan ketuhanan di sini dikatakan ada 50 aqaid. Ya. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Saya kira udah hafal kita. Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Lawanannya isruna minha mustahilatan. 20 sifat adalah mustahil bagi Allah, nggak terbayang di akal adanya. Kalau sifat mustahil nggak terbayang ada. Ya, seperti wujud, lawannya nggak ada, nggak terbayang, Allah nggak ada. Qidam lawannya bahru, nggak terbayang, Allah bahru. Baqa lawannya binasa, nggak terbayang, Allah binasa. Wahdaniyat lawannya berbilang, nggak terbayang, Allah berbilang lebih dari satu. Qiyamun nafsi, berdiri sendiri, Allah berhajat sama yang lain, nggak terbayang, Allah berhajat sama yang lain. Jadi lawanan yang 20 ini namanya sifat mustahil, yang nggak terbayang, nggak diterima oleh akal adanya, mesti nggak ada. Nah, kemudian jaiz, sifat jaiz ini yang boleh ada, boleh tidak, atau yatasawwaru wujuduha wa adamuha. Sifat jaiz yang bisa ada, bisa tidak, sifat yang terbayang adanya dan tidaknya. Apa? Seperti contohnya fi'lu mumkinat, fi'lul mumkinat, memperbuat kepada segala mungkin. Maf'ul mungkin, mengadakan langit, bumi. Ini mengadakan langit, bumi, ini boleh saja Allah adain, boleh saja Allah nggak adain. Nih, bisa diadain sama Allah, bisa ditidakkan, karena jaiz sama Allah, nggak ada yang wajib. Nggak wajib Allah jadikan bumi langit. Nah, makanya adanya bumi langit ini Allah jadikan, boleh Allah jadikan, boleh tidak. Nah, kita pun termasuk adanya kita, boleh Allah adain, boleh tidak. Itu namanya sifat jaiz. Yang kita sering katakan masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, yang Allah tidak kehendaki tidak ada. Itu jaiz bagi Allah. Nah, jadi jumlahnya 41. Sifat Allah 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, jadi 41. Bahkan di sini dikatakan wasifatul wajibatu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Sifat yang wajib bagi Allah terbagi 4. Sifat wujud, qidam, baqa itu sampai akhir dibagi 4. 4 kategori, 4 bagian. Pertama ada nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat yang menyatakan zat Allah sendiri, seperti wujud, namanya sifat nafsiyah. Karena wujud sifat yang menandakan adanya Allah, adanya zat Allah, dipanggil sifat nafsiyah. Nah, yang kedua ada sifat salbiyah. Salbiyah ini sifat yang menafikan apa yang enggak layak bagi Allah, menafikan yang enggak pantas bagi Allah. Apa? Seperti qidam, baqa sampai habis. Qidam menyatakan Allah enggak ada permulaan.
Karena nggak pantas kalau dikatakan Allah ada permulaan. Kalau dikatakan ada permulaan, sama sama kita, sama sama alam, nggak layak. Makanya dinafikan sifat baru dengan sifat bako, nih, dengan sifat kidam. Nah, kidam, bako, mukhatul hawadisi, qiyamul bisi, wahdaniyat, ini 5 sifat namanya salbiyah. Sifat yang menafikan apa yang enggak layak bagi Allah. Kidam artinya enggak ada permulaan, menafikan baharu bagi Allah. Baqa artinya kekal, menafikan binasa bagi Allah. Qiyamul bisi, berdiri sendiri, menafikan Allah berhajat sama yang lain. Wahdaniyat, menafikan berbilang bagi Allah. Ini sifat nggak layak semua. Makanya dikatakan sifat-sifat itu salbiyah, sifat yang menafikan apa yang nggak layak bagi Allah. Ya. Dan yang keempat dibagi ma'ani, sifat-sifat yang berbentuk makna bagi zat Allah. Mana kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Ini 6 sifat namanya sifat ma'ani. Karena kudrat itu makna kudrat ada pada zat Allah. Karena kudrat maknanya maha kuasa. Kita wajib percaya sifat maha kuasa ada pada zat Allah. Kedua, ilmu, maha mengetahui, ada pada zat Allah. Ketiga, hayah, hidup, ada pada zat Allah. Kalau nggak hidup, kita nggak ada. Hidupnya Allah, kita ini ada karena Allah yang jadi. Kemudian kudrat, jadi ilmu, hayat, kudrat, kuasa. Itu maha kuasa Allah. Sifat kuasa ada sama Allah, nggak ada yang Allah nggak kuasa. Iradat, menentukan, menghendaki, ada pada Allah. Sama, mendengar, ada pada Allah. Basar, melihat, ada pada Allah. Kemudian kalam, berkata-kata, ada pada Allah. Ini sifat ini ada semua sama Allah. Ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ini ya, ilmu, hayat, kudrat, iradat, sama, basar, kalam, 7. Ini sifat ma'ani. Karena makna-makna sifat ini ada pada Allah. Nih. Nah, kemudian ada namanya sifat ma'nawiyah. Sifat yang digolongkan kepada sifat ma'ani. Namanya ma'nawiyah. Sifat yang digolongkan, yang disebahkan pada ma'ani. Tadi sifat ma'ani apa? Ilmu. Nih. Nah, kalau sifat ilmu ada, tentu zat Allah aliman, hal keadaan maha mengetahui. Aliman itu sifat ma'nawiyah. Kalau Allah hayyun, hayat, nah, tentu zat Allah hayyun. Kalau Allah kudratun, punya sifat kudrah, tentu zat Allah qadirun. Kalau sifat Allah iradatun, punya iradah, nah, zatnya muridun. Sama, sami'un, basar, basirun, kalam, mutakallimun. Nah, ini namanya semuanya sifat maknawiyah. Jadi sifat nafsiyah 1, wujud. Sifat salbiyah 2, 5, yaitu jadi 6. Nah, sifat maknawiyah 7, sifat ma'ani 7, jadi 14, 20 sifat. Ini 20 sifat dibagi kepada 4 kategori, 4 golongan. Ya. Ya. Fannafsiyatu wahidun. Sampai situ dulu ya. Saya kebetulan ada janji sama
Ustaz Haris mau ke Asyirat ya, sampai pan-nafsiyatu wahidatun wahia maujudun ya, yang tadi saya sudah sebut ya. Tadi disebut satu-satu. Pan-nafsiyatu wahidatun